Ya pemirsa, saat ini saya berada di pintu masuk Solo Safari Indonesia. Nah, ini adalah hari Minggu ya, minggu pertama setelah di launching pada hari Jumat kemarin ya, dibuka kembali. Nah, katanya sih ada sekitar 384 satwa yang terkoleksi di Solo Safari dan juga 87 satwa yang hampir punah. Nah, seperti apa nanti? Apakah itu betul? Kita akan coba masuk ke dalam. Ini adalah tampilan pendopo utama ya di Solo Safari. Yang memang memanfaatkan kearifan lokal. Ini terbuat dari bambu yang dianyam, dipergunakan sebagai atap di pendopo utama. Pendopo utama ini adalah pintu masuk ya menuju ke Solo Safari. Di situ ada mini resto, kemudian ada loket gitu ya, pintu masuk. Jadi mobil memang tidak bisa masuk ke dalam Solo Safari. Mobil-mobil ini hanya bisa memutar gitu ya, kemudian menurunkan penumpang, kemudian keluar lagi, tetap parkir di luar. Nah, ini adalah antrian tiket ya di pintu masuk Solo Safari. Para pengunjung ini harus rela masuk di antrian yang sudah ada batasan-batasan. Untuk tiket reguler, Anda bisa mendapatkan tiket masuk wisata, pertunjukan edukasi satwa, dan interaksi bersama. Bisa mendapatkan tiket masuk wisata, pertunjukan edukasi satwa, interaksi bersama satwa, welcome drink, kipas tangan, fasilitas mobil bagi, dan tempat duduk prioritas untuk pertunjukan. Terima kasih dan semoga kunjungan Anda menyenangkan. Nah pemirsa, saat ini saya berada di antrian loket ya untuk masuk di Solo Safari. Tiketnya 60.000 untuk dewasa dan untuk anak-anak 30.000. Untuk baby gitu ya tidak bayar. Yang masih digendong itu ya. Tiketnya berapa, Pak? Tiketnya? Ini ya, Bapak yang mana nih? Saya yang 60 ya. 60. Oke. Satu ya? Satu aja. Silakan. 300. Ya, ini saya sedang menunggu ya antrian tiket dapat untuk bisa masuk ke Solo Safari. Ya, ini adalah tiket ya. Ada 2 lembar. Tiket weekend 60.000. Nah, saya akan masuk di pintu masuk di Solo Safari. Ada beberapa pintu otomatis standar. Nah pemirsa, untuk masuk di pintu masuk ini harus ada standarisasi seperti di bandara. Silakan Anda buka. Oke. Sekarang sudah dicek oleh petugas. Oke, no problem. No problem. Artinya boleh masuk ya? Iya, siap, boleh masuk. Oke. Ya, ternyata tiket ada 2. Ini tiketnya yang bisa masuk yang mana, Mbak? Yang masuk nanti ada scan barcode, nanti tinggal di tap di layar kaca sana, di scan. Mari, silakan. Oke. Jadi kita harus masuk membawa 2 tiket. Ya, ini barcode gitu ya. Bisa di scan langsung ya, Pak? Oke. Silakan. Jadi kita udah bisa masuk nih ya dengan scan barcode tadi. Nah, seperti ini. Standar, sudah standar internasional. Nah, ada yang kesulitan juga, harus dibantu.
Tapi rata-rata bisa sih, tinggal nempel saja begitu. Nah, seperti ini. 60.000 tiket untuk dewasa. Setelah pintu masuk ini ada 3 hewan koleksi dari Solo Safari, yakni binturong, anoa, dan musang. Nah, yang menarik ini ada petugas ya yang memberikan informasi tentang apa itu hewan binturong. Nah, ya sebenarnya dia ada bau pandan, ada juga bau popcorn mentega. Tapi kan sebenarnya saudaranya kalau udah masalah bau pandan, saudaranya pasti menang, musang pandan atau luwak. Oh, lebih itu ya? Ya itu kalau lagi musim kawin itu bau pandannya benar-benar persis kayak pandan. Ini hewan khas Indonesia. Iya, ini jadi udah dilindungi. Satu aja mas, ada 2 ekor, satunya di dalam. Oh. wah ini ular gitu ya, ular piton kuning. Nah, bisa foto nih ya, ada petugas yang mendampingi, kemudian berfoto. Nah, Ayo foto sama Bapak. Lihat sini lah. 1, 2, 3. Ada berani nggak? komodonya masih kecil. Kanguru. Ada kantongnya enggak? Nah, kanguru ini adalah salah satu satwa yang statusnya terancam punah gitu ya. Dan memang di Solo Safari ini ada sekitar 87 spesies satwa yang terancam punah yang saat ini menjadi koleksi dari Solo Safari. Salah satunya adalah kanguru. Mungkin yang membedakan dengan safari Prigen atau safari di Bogor gitu ya. Kalau di sana ini kan kita masuk ke taman safari harus menggunakan kendaraan yang tertutup rapat karena hewan-hewan buas ini memang dilepas begitu saja. Nah, kalau di Solo Safari ini kita tetap menggunakan jalan ya, jalur pedestrian ya. Karena hewan-hewan buas ini tetap masuk dalam kandang gitu ya. Yang hanya bisa dilepas ya ada kandang, kemudian ada pembatasnya adalah hewan-hewan yang masuk dalam kategori jinak. Nah, seperti sapi ya, kerbau hutan, jadi pengunjung ini tetap bisa berjalan kaki di jalur yang sudah dibuat secara khusus. Banyak toilet ya di dalam Solo Safari ini, sehingga pengunjung yang ingin ke kamar kecil ini tidak jauh-jauh harus keluar dari Solo Safari. Ya, ini adalah tapir gitu ya, tapir yang masuk kategori binatang tidak berbahaya gitu ya. Jadi memang dilepas seperti ini karena makanannya saja hanya buah-buahan gitu kan.
Nah, ini adalah kendaraan wisata, kereta wisata gitu ya, yang memang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Tapi ya sempit jalannya ya, karena ini untuk pejalan kaki. Jadi di tengah-tengah Solo Safari ini tetap ada semacam danau gitu ya. Nah, ini tetap dipertahankan danau yang lama gitu ya. Saat berada di tengah-tengah Solo Safari, ini terjadi hujan yang cukup lebat, sehingga para pengunjung ini harus mencari tempat berteduh. Nah, inilah barangkali yang perlu dipikirkan oleh pengelola Safari Solo Indonesia, agar ada tempat yang nyaman ya bila mana terjadi keadaan darurat, terutama adalah turun hujan. Nah, sebetulnya ini bukan tempat untuk berteduh, namun ada bangunan under construction itu yang belum selesai, yang mau tidak mau harus dipergunakan oleh para pengunjung untuk berteduh agar tidak kehujanan. Rapiin lagi tempatnya, masih kurang rapi sama itu bangunannya. Mbok dijadiin dulu sebelum dibuka, hewannya kan juga belum pada lengkap kan. Oke. Nah itu aja sih, buat dilengkapi sih aja. Kalau tentang ini, cuaca kan tidak menentu nih Mas. Jadi kan akan kehujanan tadi, gimana harapannya ke depan? Dikasih tempat buah berteduh yang agak banyak. Soalnya tadi kan banyak pengunjung juga berteduh di bawah pohon. Pohonnya kan besar-besar, takutnya nanti kalau hujan deras nanti malah ada apa-apa juga kan. Oke. Nah itu aja sih. Yeah. Nah, memang seperti ini kondisinya. Kita berada di tengah-tengah Solo Safari, tiba-tiba hujan cukup deras, sehingga yang membawa payung pun harus payungnya dibuka gitu ya. Namun yang tidak membawa payung harus berlarian mencari tempat berteduh. Padahal di tengah-tengah Solo Safari ini sangat minim tempat berteduh.
bos. Ada sih tenda-tenda seperti ini, tapi kan jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Kami mohon kepada pengelola, terutama pengelola safari yang baru ini, agar diberikan shelter-shelter Pak untuk berteduh apabila ada hujan, kepanasan, karena saat ini kami hujan, banyak pengunjung lainnya yang tidak membawa payung atau perlengkapan hujan, akhirnya ada yang di toilet, ada yang di pos jaga dan yang lainnya. Mohon untuk pengelola diajarkan tempat berteduh dari hujan atau dari panas. Itu aja Bapak. Ya Pak Yanto, tadi sudah masuk sampai berapa jauh tadi? Kami masuk sekitar 1 jam ya, kita seperempat lah, seperempat dari luas area ini. Tapi karena hujan kita berhenti dulu berteduh. Oke. Walau seperempat, apa yang membedakan dibandingkan TSTJ? Wah, jauh. Untuk STJ yang ini yang Juluk dulu, Taman Juluk dulu sama dengan yang safari ini jauh berbeda. Bagus, yang ini tertata rapi, fasilitasnya juga bagus, bersih dan tidak bau, beda jauh dengan yang dulu. Mbak Andin dari mana? Dari Solo. Oke, tadi sudah masuk ke dalam? Udah Sampai ujung? sampai Apa semuanya. tadi yang dilihat? Cuman ada beberapa binatang, kan katanya udah ada singa, tapi ternyata belum, tempatnya belum jadi. Terus ada beberapa binatang yang kandangnya masih kosong, cuman kandang aja, jadi monyetnya cuman ada 2. Selebihnya cuman ada binatang-binatang yang makan rumput yang kita biasa temuin di tempat-tempat biasa aja sih, nggak istimewa banget dengan bayaran yang 60.000. Menurut kita sih sebagai warga Solo itu nggak worth it ya dengan binatang yang segitu doang. Gitu. Kemarin pemberitaan di media seperti apa? Ada berapa koleksi yang Mbak dengar? Berita di media katanya udah ada singa, banyak binatang-binatang primatanya juga udah banyak. Ternyata kita tanya ke petugasnya itu masih banyak yang di karantina. Harusnya bukannya kalau soft opening itu untuk khusus untuk investor-investor ya, tapi kan ini untuk masyarakat, jadi lebih banyak yang kecewa sih di dalam pengunjungnya karena emang nggak ada binatang, terhitungnya sedikit binatangnya. Nah, di pintu keluar di sayap kiri ini ada semacam counter gitu ya, yang menjual aksesoris bernuansa Solo Safari ya, terutama adalah boneka-boneka dari binatang seperti harimau, buaya, ya, kelinci, dan juga aksesoris seperti topi, payung, ya, dan juga berbagai yang bernuansa Solo Safari. Sementara ini adalah di pintu utama, di lobi. Ini pengunjung juga bisa keluar dari tempat ini. Ya pemirsa, saat ini saya berada di pintu keluar dari Solo Safari Indonesia. Nah, saya tadi sempat masuk ke dalam ya, ke dalam Solo Safari ini untuk melihat sejauh mana ya perkembangan atau perubahan yang dilakukan oleh pengelola Solo Safari dari dulu terkenal dengan TSTJ. Nah, belum sampai seperempat perjalanan tadi, memang hujan cukup deras. Kami juga sudah melihat beberapa koleksi, namun baru sekitar seperempat perjalanan tadi hujan cukup deras sehingga kami harus mencari tempat berteduh. Benar apa yang dikatakan oleh beberapa pengunjung tadi, pengelola Solo Safari ke depan harus lebih banyak memperbanyak ya, harus lebih memperbanyak shelter-shelter atau tempat berteduh bila mana terjadi hujan, sehingga pengunjung tidak harus mencari tempat untuk berteduh. Nah, seperti yang sudah kami lihat tadi, ternyata shelter-shelter masih belum ada, sehingga pengunjung harus mencari tempat berteduh di tempat-tempat yang memang seharusnya bukan tempat berteduh. Inilah yang menjadi masukan dari pengelola Solo Safari, sehingga mendatang pengunjung bisa lebih nyaman, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Demikian Edwi Puryono langsung dari Solo Safari Indonesia.